Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, terutama untuk Pak Nofri dan juga Ibu Arif selaku pengampu mata kuliah Statistik Machine Learning C. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelompok 3 dari mata kuliah SNLC dengan dataset pilihan kami yaitu breast cancer. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni dengan NPWP 503211053 dan juga rekan saya Unsa Suwatul Ula dengan NPWP 503211113. Dari dataset yang telah kami cari melalui platform Kaggle, kami menemukan bahwa kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang paling umum di kalangan wanita di seluruh dunia. Riset telah membuktikan bahwa kanker ini menyumbang 25% dari semua kasus kanker dan mempengaruhi lebih dari 2,1 juta orang pada tahun 2015 saja. Tentunya kanker ini bermula ketika sel-sel payudara mulai tumbuh tidak terkendali, membentuk tumor yang dapat dilihat melalui X-ray atau dirasakan sebagai benjolan di area payudara. Di dataset ini kami mengambil data target yaitu diagnosis dengan label M atau malignan sebagai kanker ganas dan juga B untuk benign untuk kanker jinak. Berikut merupakan variabel X dari dataset breast cancer dengan masing-masing label itu ada 10, jadi ada mean, standar error, dan juga worst dengan keterangan sebagai berikut. Sebelum melakukan analisis klasifikasi menggunakan metode decision tree dan juga SVM, kami melakukan data preprocessing, di mana untuk langkah yang pertama yaitu mengecek tipe data. Di sini ada dua variabel yang belum sesuai, yaitu untuk ID. ID di sini berupa integer, jadi harus diubah menjadi objek, dan juga yang kedua ada diagnosis, di sini masih objek sehingga harus diubah menjadi kategori. Langkah selanjutnya itu missing value untuk mendeteksi apakah ada missing value atau tidak, karena jika masih ada missing value artinya nanti analisisnya akan bias. Dan di sini terdapat 0 atau tidak ada missing value pada tiap variabel. Selanjutnya dilakukan cek duplikasi data, di mana di hasil yang ditujukan tidak ada duplikasi data sehingga dapat dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Di sini kami mengidentifikasi outlier. Jadi untuk outlier ini terdapat di variabel-variabel tersebut, khususnya untuk yang bertipe float. Selanjutnya, karena outlier tersebut akan tetap kami gunakan, karena di sini kami menggunakan dataset kayak kanker, jadi tidak bisa dihapus secara sembarangan, maka di sini kami melakukan transformasi data, di mana sebelum ditransformasi histogram ditunjukkan sebagai berikut, namun setelah ditransformasi menggunakan transformasi logaritmik, datanya sudah lebih baik, ditunjukkan dengan histogram berikut ini. Selanjutnya untuk variabel target atau variabel Y, kami melakukan ladder encoding dengan 1 menunjukkan malignan atau ganas dan juga 0 menunjukkan benign atau jinak. Dengan pie chart ditunjukkan di sebelah kanan, kami dapat melihat bahwa terdapat ketidakseimbangan label pada data untuk variabel Y dengan kategori M atau malignan itu lebih banyak dibandingkan yang benign, sehingga kita bisa mengartikan bahwa dataset ini masih unbalanced. Baik, selanjutnya dilakukan filter selection. Variabel terpilih dalam data breast cancer ini terdapat 15 dari 32 variabel. Filter selection ini dilakukan menggunakan metode Spearman untuk mengidentifikasi dan memilih subset fitur yang paling relevan dari dataset. Dari variabel tersebut terpilih berdasarkan nilai korelasi rank Spearman yang lebih dari 0,5. Selanjutnya dilakukan classification. Yang pertama dilakukan classification untuk decision tree. Hasil akurasi pertama didapatkan sebesar 0,934 untuk data training dan 0,921 untuk data testing. Namun akurasi ini masih dapat ditingkatkan sehingga melakukan tuning parameter dengan berbagai kombinasi parameter, max depth, mean sample split, dan mean sample lift dengan hasil sebagai berikut. Di sebelah kiri merupakan tabel kombinasi parameter untuk decision tree. Diperoleh parameter terbaik yaitu dengan max depth 2, mean sample lift-nya 4, dan mean sample split-nya 2.
Baik, dari decision tree ini didapatkan hasil klasifikasi decision tree pada gambar menggunakan ya decision tree. Next. Selanjutnya, confusion matrix pada decision tree dan didapatkan hasil presisi sensitivitas dan spesifitas dari decision tree. Dengan menggunakan parameter terbaik, didapatkan hasil akurasi data training sebesar 0,971 dan data testing sebesar 0,921. Baik, selanjutnya dilakukan classification menggunakan SVM. Di sini menggunakan percobaan dengan 3 macam kernel, yaitu linear, sigmoid, dan RBF yang menghasilkan tingkat akurasi. Ketiganya menghasilkan akurasi yang berbeda-beda dan kernel merupakan yang paling bagus dengan nilai 0,9821 pada linear. Selanjutnya dilakukan confusion matrix untuk SVM dan didapatkan juga hasil presisi sensitivitas dan spesifitas dari SVM. Dengan menggunakan parameter terbaik, didapat precision yang sama yaitu 0,98. Untuk selanjutnya merupakan perbandingan antara decision tree dan SVM dalam akurasi, sensitivitas, dan spesifitas. SVM menunjukkan performa yang mengesankan dan mencapai akurasi hingga 0,982, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan decision tree dengan akurasi 0,921. Baik, setelah dilakukan klasifikasi menggunakan decision tree dan juga SVM, selanjutnya dilakukan evaluasi model dengan menggunakan kurva ROC dan juga nilai AUC. Untuk kurva ROC bisa dilihat di sebelah kiri dengan nilai AUC di sebelah kanan. Untuk decision tree mencatat nilai AUC sebesar 0,953, di mana nilai ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun untuk SPF menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan decision tree dengan angka 0,999. Nilai OC dengan nilai tersebut atau hampir mendekati satu ini mengindikasikan bahwa SPM memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi dan memisahkan kelas positif dan negatif dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Kami juga melakukan evaluasi model menggunakan repeated stratification holdout, di mana hasilnya menunjukkan bahwa decision tree maupun SPM juga memiliki kinerja yang baik dalam hal akurasi. Namun pada decision tree min akurasinya itu sebesar 0,922 dengan standar deviasi 0,241, di mana hal ini menunjukkan bahwa model ini cukup konsisten dalam prediksi, namun memiliki ketidakkonsistenan dalam model karena ketika diulang-ulang hasilnya standar deviasinya itu lebih tinggi dibandingkan SVM. Di sisi lain, SVM menunjukkan min akurasi yang lebih tinggi yaitu 0,95 dengan standar deviasi 0,1. Jadi model ini tidak hanya lebih akurat dari decision tree tapi juga lebih stabil dalam performanya. Oleh karena itu, dari penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa metode decision tree dan support vector machine yang dibangun telah menunjukkan performa yang baik dalam data klasifikasi. Namun, masing-masing metode juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi SVM lebih tinggi dibandingkan dengan decision tree dengan nilai 0,982. Selain itu, untuk tingkat sensitivitas maupun spesifitas, SVM lebih unggul dibandingkan dengan decision tree dengan nilai secara berturut-turut untuk SVM sebesar 0,968 dan juga 0,990. Performa untuk mengklasifikasikan breast cancer melalui tahap latih dan uji menggunakan repeated stratification holdout, kurva ROC dan juga AUC, performa SVM terbukti lebih unggul dibandingkan decision tree di segala sisi. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem diagnostik berbasis machine learning di rumah sakit maupun klinik untuk membantu dokter dalam mendiagnosis breast cancer lebih awal dan akurat. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya kami sarankan untuk mengeksplorasi metode lainnya selain decision tree dan juga SVM untuk membandingkan performa dan juga akurasi dalam metode klasifikasi breast cancer. Dengan demikian, presentasi dari kami semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.